memang Pak Dudi sama Pak Zul yang PR-nya masih banyak sih Pak untuk mentransformasi. Kalau bahasa kasarnya sih, bahasa istilahnya sih revolusi sih Pak, Iya. revolusi perubahan yang sangat mendasar sekali. Dan itu memang dari SDM kami juga, sistem dan segala macam itu harus disesuaikan banyak hal gitu ya. Tapi kami mencobalah ini bertahap mengadopsi, kemudian menyesuaikan diri, karena bagaimanapun kalau nggak gitu akan ya apa namanya, kalau saya sederhananya gini sih Pak, bahasa saya yang papan nama gitu, tapi kalau di skala nasional kan belum gitu loh, belum. Dan satu yang kedua, saya selalu beranggapan bahwa walaupun apa PT perguruan tinggi yang punya negara, jangan 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 beranggapan bahwa kita nggak bisa extinct atau punah gitu, karena kalau kita nggak memperbaiki diri, kita bisa punah gitu loh. Nah itu kira-kira gambarannya. Jadi itu mungkin itu. Betul, Makasih betul, Pak Dudi, Pak Zul. Mungkin Pak Zul sedikit Pak Zul. Saya nggak tahu Pak Zul, mungkin ada nanti mungkin Pak Kajur lah ya, Pak Kajur. Jadi nanti Iya. begini Pak Zul, izin kalau misalkan nanti kan ini ada terkait teknis sih Pak, teknis misalkan nanti kalau ini lagi berjalan yang adik-adik KP sama skripsi Pak, yang mungkin nanti skripsi juga gitu. Nah mungkin nanti kami secara personal Pak minta tolong gitu Pak, karena mungkin kami tadi paham karena kendala kondisi gitu Pak, karena pandemi COVID di beberapa tempat sehingga pengambilan data agak sedikit terkendala gitu Pak. Nah mungkin nanti secara personal Pak Kajur akan kontak lah beberapa mahasiswa itu sehingga mungkin bisa jadi jalan solusi, karena kan memang adik-adik ini kan memang ngambil kasusnya kasus pembangkit remisi seperti itu Pak yang ada di Babel gitu Pak. Makasih Pak Zul. Pak Wari, kedengaran saya Pak? Siap Pak. Kedengaran Pak? Ya kedengaran Pak ya. Jadi menanggapin untuk adik-adik mahasiswa yang sekarang melaksanakan kerja praktek Pak ya di PLN tertentu, tentunya memerlukan data untuk penyusunan ini Pak ya, laporan ataupun skripsinya nanti. Untuk itu nanti mungkin Pak Kajur bisa menyampaikan saja secara ini ya, bisa japri juga ke saya atau mungkin kalau mau secara bersurat juga boleh, tapi dilampirkan saja siapa-siapa mahasiswa yang membutuhkan hal tersebut Pak ya, nomor NIM-nya, terus di mana dia ber-KP ya. Karena terus terang saja memang seperti Pak Wari bilang tadi, dengan kondisi pandemi sekarang ini, akses keluar masuk itu memang agak sedikit protokoler Pak ya. Tapi enggak juga kalau memang itu hal-hal yang memang sudah disepakati dari awal seperti KP kan artinya sudah diizinkan mereka masuk ya. Tentunya bukan sekedar prakteknya saja, tapi data yang dibutuhkan juga harus diterima atau didapatkan. Jadi dalam hal ini saya siap membantu. Jadi silakan saja nanti Pak Pardan mungkin di inventaris saja siapa-siapa, terus berapa mahasiswa dan di mana posisi dia ber-KP. Jadi nanti tugas Skripsi kami gitu, yang Pak, di skripsi, nanti yang tugas kami yang di kantor wilayah ini untuk ini mengakomodir untuk ke unit di mana lokasi praktek dan pengambilan data. Mungkin seperti itu Pak Arya. Jadi boleh nanti secara resmi mau bersurat boleh, kalaupun nanti berdasarkan Japri juga tidak apa-apa, tapi saya rasa karena mungkin kalau banyak nggak apa-apa, dibuatkan aja lampiran siapa-siapa ini. Karena terus terang saja mungkin bukan di Pulau Bangka saja ya, mungkin di Belitung juga mungkin ada ya mahasiswa ini. Mungkin itu Pak Wari, silakan saja nanti koordinasi dengan kami Pak. Siap. Terima kasih Pak Zul, Pak Dudi. Mungkin terakhir Pak. Jadi Pak Zul, Pak Dudi, kami terutama saya Fakultas Teknik, mungkin jika nanti berkenan Pak, nanti mungkin kan kalau Pak Zul mungkin sudah sering mengisi kuliah umum, mungkin Timah juga ada Pak Dudi gitu ya. Jadi kami tadi saya sepakat misalkan ada sesi kita industri masuk kampus Pak. Jadi misalkan nanti ada sesi di SKS pertemuan itu ada sesi, bukan hanya sesi Pak. Jadi mungkin kita memang secara gradual gitu ya, intens kemudian atau mungkin di pengujian skripsi Pak, sehingga nanti ada hal-hal teknis yang itu memang dari perspektif dari bapak-bapak itu lebih melihatnya kan lebih berbeda dari kami yang kontekstual gitu ya, yang tekstual mungkin. Nah, mungkin dari sisi pakar yang di lapangan mungkin cara pandangnya bisa kami untuk memperkaya mahasiswa itu kira-kira Pak. Baik Pak. Siapa? Terima kasih Pak Dodi, Pak Zul. Baik Pak.
Ya, terima kasih untuk Pak Dekan ya. Mohon maaf sebelumnya kami pakai handphone. Dari Pak Kajur ada masukan? Ya, nah, terima kasih Pak Tri. Mungkin ini pertanyaan saja ya, pertanyaan untuk Pak Zul dan juga Pak Budi. Memang apa yang disampaikan kami pada saat ini ya. Nah, memang tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Pak Husnya, Pak Wari ya, apa yang menjadi apa namanya tantangan, hambatan kita di dalam proses pelaksanaan kurikulum. Nah, jadi yang kami tanya ke Pak Zul dulu ya, ke Pak Zul dulu. Memang kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zul kaitan dengan perusahaan PT PLN sendiri, ya memang dengan MBKM ini seperti kelanjutan kita pada pertemuan pertama ya di Mitra itu. Nah, di situ memang harus ada nanti kesinambungan Pak Zul ya. Artinya karena kan PLN salah satu perusahaan yang sudah lama bermitra dengan jurusan kita Teknik Elektro ya, baik dengan KP, nah apalagi sekarang ini kaitannya dengan magang, gitu kan. Nah, harapan kami nanti dan juga merupakan pertanyaan kami nanti, adakah proses dari PT PLN Persero tersebut untuk apa namanya memberikan materi awal kepada kita, karena kita tidak akan mungkin melepaskan mahasiswa begitu saja ya tanpa ada abaya itu bisa. Nah kemudian Pak ya kaitan dengan manajemen ya. Nah di situ tadi memang sebuah peluang yang disampaikan dalam video tadi. Nah itu kalau harus kita terapkan mungkin butuh waktu yang agak lama ya, seperti itu. Nah, jadi manajemen apa yang kira-kira itu kan sesuai dengan yang ada dalam kurikulum kami, baik secara teori maupun prakteknya, gitu kan. Nah, karena kita kan di apa namanya kepulauan ini kan. Nah, kepulauan ini kan mungkin banyak keterbatasan yang harus kita penuhi. Nah, kira-kira apa yang minimal itu adalah standar yang bisa kami penuhi lah. Nah, kaitan dengan kurikulum tadi. Nah, yang disampaikan Pak Dudi tadi, kalau tadi di Cina mereka sudah 5G ya. Nah, sedangkan kita di sini 4G aja belum semuanya terjangkau seperti itu. Nah, ini kan ketika ada 5G kemudian 4G ya otomatis kan berbeda perlakuan teknologi yang diterapkan. Nah, kira-kira apa yang bisa PT Timika bantu ya dalam hal ini berkaitan dengan kurikulum yang insya Allah akan kami luncurkan tahun depan. Begitu Pak Dudi. Oke Pak. Terima kasih Pak Tri. Ya, terima kasih Pak Fardan atas masukan dan pertanyaan. Mungkin silakan dari Pak Dudi untuk bisa menanggapi. Pak Dudi. Pak Jul dulu ya sebentar. Ayo, ya. Jadi saya coba menanggapi apa yang disampaikan Pak Fardan, Pak ya. Terkait kesiapan, suara saya kedengaran Pak? Apakah suara saya kedengaran Pak? Kedengaran Pak Zul? Ya, jelas. Terima kasih Pak. Jadi terkait kesiapan adik-adik mahasiswa untuk magang di PLN tentunya memang
Sebenarnya secara ini di PLN sih tidak ada persyaratan khusus, Pak ya. Tapi biasanya PLN mengikuti aja apa yang diinginkan oleh apa universitas pihak jurusan. Jadi artinya yang terpenting adik-adik itu tahu bahwa tujuan dari magang itu sendiri itu korelasinya adalah kepada pencapaian pengetahuan ke dunia kerja. Kan belajar kerja ya Pak ya. Memang magang itu kalau di PLN semacam juga sama mungkin dengan Pak Dudi juga di ini kalau ada anak baru OJT namanya on job training, mereka akan mendapatkan informasi terkait seperti misalnya proses bisnis dan sebagainya. Kalau terkait dengan proses bisnis tadi seperti yang dipertanyakan Pak Pardan, kalau untuk membekali boleh, kalau memang mau ada rencana misalnya ada beberapa mahasiswa di tahun depan, semester depan mau magang, perlu sesuai dengan arahan apa yang kami sampaikan di presentasi, perlu adanya kolaborasi atau semacam informasi awal. Informasi awal bisa nanti dari pihak kami diundang ataupun datang ke universitas atau jurusan untuk menyampaikan apa-apa yang harus dipersiapkan. Kemudian juga terkait proses bisnis juga akan diperkenalkan oleh kami bahwa core bisnis kami seperti ini, nanti adik-adik tinggal kemana, nanti konsentrasi mau melaksanakan magangnya. Kalau secara persyaratan di perusahaan tentunya memang ada kaidah-kaidah perusahaan. Artinya kalau magang biasanya kan mungkin jamnya sama, masuknya dengan jam kerja, pulangnya juga sama. Apalagi adik-adik yang magang itu terikat dengan jam kerja kantoran aja, jadi dia tidak ikut ke shift-shift ataupun di luar itu. Tapi kalau dia mau istilahnya tuh ngikut di luar jam itu ya itu sudah di luar kesepakatan. Jadi magang nanti ditentukan jamnya sama atau seperti apa maunya dari pihak jurusan atau cukup 4 jam, kalau kita kan 8 jam kerja Pak ya. Jadi artinya dari jam 7.30 sampai jam 16.30 untuk hari normal kecuali Jumat PLN itu jam 3, jam 15 kalau hari Jumat. Jadi artinya persyaratan itu pasti ngikutin persyaratan jam kerja kalau yang di sisi PLN. Tapi kalau persyaratan khusus misalnya harus berbekal ini enggak juga. Tapi kalau sudah masuk ke lokasi kita tentunya aturan-aturan kita harus ditaati. Jadi artinya kalau daerah-daerah yang berbahaya seperti tadi di UPK, di sektor tentunya kaidahnya beda dengan yang di kantoran seperti saya di kantor wilayah Pak ya, yang notabene hanya kantor. Tapi kalau adik-adik magangnya di pusat listrik atau transmisi, gardu induk, distribusi tentu cara dan teknisnya juga berbeda. Itu yang terpenting memang kaidah K3 karena kita juga ada pengawas K3-nya termasuk saya sendiri ya. Jadi itu akan dipantau termasuk juga kalau kelengkapannya kalau dia ngikutin pekerjaan itu tentunya APD dan selain sebagainya kita. Kalau adik-adik yang penting dia nyiapkan saja bahwa dia tujuannya apa yang akan mau dia ambil terkait mata kuliahnya, konsentrasinya apa yang diperdalam dia, silakan saja. Artinya gini, perpaduan antara teori di perkuliahan dengan di praktek di tempat industri ataupun perusahaan tentunya akan sangat baik. Jadi adik-adik mungkin di teori mengenal mesin-mesin listrik, terapu ya kalau kita namanya terapu, transformer, ada step up, ada step down, ada juga sisi 20 kP distribusinya. Nah, kenyataan dari teori itu ada di perusahaan seperti kami. Jadi sebenarnya manfaatnya sangat-sangat baik sekali, sangat bagus bagi adik-adik. Dan untuk yang lain juga sama, jadi bukan kemungkinan di PLN itu cuma monoton jurusan teknik elektro saja, tapi bisa juga yang teknik mesin, kalau di Fakultas Teknik ya, yang ada di kita itu yang pasti teknik mesin, teknik listrik, teknik elektro itu ada. Kalau pertambangan mungkin domainnya Pak Dudi ya, di situ memang core bisnisnya di sana juga sekali ini.
Kalau untuk manajemen pun bisa juga. Kalau di PLN bisa, silakan saja. Tentunya pasti manajemen di kantor ya Pak ya. Bisa ke ini. Saya setuju juga yang tadi disampaikan Pak Dudi masalah soft skill dan hard skill itu ya, soft kompetensi dan hard kompetensi dari seorang mahasiswa dibutuhkan nanti pada waktu dia terjun kerja. Memang ada tahapan di perusahaan kalau dia jadi karyawan baru seperti on job training itu nantinya juga akan melalui beberapa diklat, pembekalan dan sebagainya sampai tahapan diklat penjenjangan. Kalau itu biasanya udah senior seperti Pak Dudi, mungkin seperti saya yang sudah 28 tahun Pak Dudi ya. 28 tahun di PLN saya dari tahun 1992. Wow. Lebih Jadi senior nih. kebetulan ya, jadi gitu. Alhamdulillah dapatnya saya juga dari PLN Pak, akademiknya dari PLN dan alhamdulillah dapat izin juga kemarin bergabung di UBB Pak ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu kadang-kala di luar kemampuan kita. Jadi adik-adik jangan seolah-olah nanti maka saya sampaikan di situ mental. Mental yang dimaksud itu ya mental untuk menghadapi. Kalau teknologi seperti industri 4 titik ini poin O tadi yang disampaikan Pak Dudi memang iya sama di PLN juga ada itu Pak dan sangat konsen karena terus terang khusus di PLN Babel ini Pak itu banyak 80% adalah young people, Pak. Jadi generasi muda. Saya ini sudah termasuk generasi yang sudah di sisi, Pak. Jadi artinya anak-anak muda yang baru tamat kuliah langsung ini. Kebetulan di sini saja di PLN tidak ada alumni dari UBB yang kebetulan dapat. PLN sistemnya terpusat, Pak. Jadi penerimanya di pusat. Mungkin ada beberapa daerah saja yang menerima seleksi. Kalau di Sumatera ini di Palembang, Padang dan Medan. Jadi mereka nanti ditransfer ke seluruh Indonesia, Pak. Jadi tidak ada pilihan bagi mereka. Jadi untunglah. Jadi bisa kemungkinan adik-adik UBB kalau dia ke PLN belum tentu dia dapat di sini. Jadi artinya dibutuhkan hal-hal yang seperti Pak Dudi sampaikan tadi, saya setuju karena itu kalau dari perusahaan pasti ada nantinya, tapi kalau sudah ada kesiapan dari mahasiswa ataupun alumni sarjananya untuk masuk dunia kerja, itu mempermudah proses penyesuaian kepada perusahaan ataupun dunia kerja dia nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Lebih kurang saya mohon maaf, Pak. Silakan, mungkin ada dari dosen. Yang Pak Dudi. Oke, Pak Dudi jawab. Mungkin belum jawab tadi Pak Dudi. Ya, sorry, Pak. Sinyalnya jelek Pak. Jadi gini Pak, untuk yang yang disampaikan oleh Pak Farhan tadi, memang untuk saat ini kalau kita membandingkan dengan video seperti yang saya sampaikan di China sudah menggunakan 5G, tapi yang harus kita perhatikan, memang itu butuh waktu, memang kita tidak agak jauh dengan kondisi dengan Cina. Namun yang harus ditanggapin saat ini adalah bahwa teknologi IT itu perkembangan sangat cepat, Pak. Contohnya gini, sekarang kita masih sudah menggunakan HP 4G, tapi sudah ada HP sudah memiliki jaringan 4.5G dan tahun depan 2020-2021 itu iPhone akan mengeluarkan jaringan 5G. Nah, di sini mau tidak mau nanti semua perusahaan telekomunikasi akan menyiapkan jaringan 5G. Saya yakin dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, hampir seperti waktu antara 3G sampai 4G itu dalam waktu 4 tahun semuanya sudah ketinggalan. Sudah masuk ke 4G. Nah, artinya apa? Dalam kita menanggapin perubahan itu, bahwa perubahan itu sangat cepat. Nah, percepatan itu yang saya bilang tadi, bisa kita imbangin dengan percepatan yang sama juga, yaitu apa? Kita bagaimana kita menyampaikan informasi ini adalah suatu fakta atau data yang sudah ada di lingkungan kita, yang kita olah, yang kita proses menjadi knowledge bagi mahasiswa kita untuk dia pahamin. Jadi kalau misalnya ke depan nanti dia menghadapi situasi yang sudah ada teknologinya, maka dia tidak kaget. Dia tidak kaget lagi terhadap bagaimana dia mengimplementasi teknologi, tapi dia sudah bisa
masuk ke dalam teknologi itu sendiri, penerapan teknologi itu sendiri. Nah, yang saya harapkan ini nanti adalah kita bersama, dari seperti Pak Zulkarnain bilang tadi, semua yang terkait ini bisa memberikan kontribusi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya, tadi PLN dia memberi kontribusikan bagaimana memberikan informasi terkait dengan perkembangan teknologi terkait dengan dunia kelistrikan. Salah satu khususnya adalah teknologi energi terbarukan. Apakah itu solar cell, ombak misalnya, menggunakan air atau teknologi air apapun namanya. Tapi di situ harus disampaikan supaya mahasiswa nanti pada saat dia nanti dalam luar lingkup kerjanya nanti dia masuk ke dalam dunia teknologi terbarukan, dia paham apa itu. Nah, sama seperti yang tadi, pada saat kita menerapkan soft skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja dalam 25 tahun ke depan, nah mahasiswa kita ini bisa nggak memenuhi kemampuan itu. Percepatan kemampuan soft skill itu bisa nggak dipenuhin? Minimal tidak 10, tidak di 15 poin tadi. Minimal kritikal tadi yang dibutuhkan oleh perusahaan itu bisa dipenuhi oleh mahasiswa itu sendiri, supaya mahasiswa yang kita harapkan ini dia tidak bingung, Pak. Dia tidak tidak takut dalam berkompetisi di dunia kerja. Karena kenapa saya bilang tidak takut? Karena banyak kondisi tidak hanya alumni UBB, alumni Polman, tapi alumni dari perguruan tinggi yang besar pun itu sama. Pada saat mereka masuk ke dunia kerja, mereka itu sama kondisinya, hanya karena jaringan mereka, alumni mereka lebih besar, mereka bisa berkomunikasi dengan alumninya. Nah, tapi itu kan sudah zaman dulu, Pak, yang masih bermain dengan jaringan link gitu. Tapi saat ini, itu bermainnya adalah informasi, kemampuan. Mahasiswa UBB, saya yakin dia bisa berkompetisi dengan mahasiswa yang ada di luar Bangka, apalagi internasional. Selama bagaimana kita bersama mengkolaborasikan semua stakeholder untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa UBB itu secara bersama. Nah, itu yang penting, Pak. Demikian, Pak Fardan. Oke, terima kasih Pak Dudi. Baik, terima kasih untuk Pak Dudi, Bapak Zulkarnain. Untuk dosen-dosen ada yang lagi pertanyaan? Oke, cukup. Ya, sebelumnya saya terima kasih banyak untuk Pak Dudi sama Pak Zulkarnain. Tapi sebelumnya kami akan share screen sebentar untuk sertifikat. Ya, insya Allah akan kita kirimkan, Pak, untuk. Terima kasih. Sudah diterima, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih atas kehadiran materi dari dua perusahaan. Baik, untuk acara hari ini kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mohon maaf sebelumnya kita foto bersama dulu, Pak. Mohon untuk semuanya ya, foto. Menyalakan videonya. Okay. Pak. Gimana, Pak? Oke. Kita tunggu dulu. Untuk Pak Ridwan sudah di screen? Udah selesai? Oke, Bapak. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Kami akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Malah. Terima kasih Pak Zul, Pak Dudi. Terima kasih Pak Zul, Pak Dudi.
dan juga Terima semua kasih, dosen Pak. yang sudah bersedia. Pak Rudi.